Nih, datang lagi nih adik-adik STM kita nih, bawa senjata. Ini para pahlawan kita dulu pakai bambu runcing untuk berjuang, sekarang adik-adik kita pakai bambu juga. Iya kan? Inilah pejuang-pejuang kita. Inilah pejuang-pejuang kita. Ya, pejuang-pejuang kita. Mantap adik-adik. Inilah para pejuang kita. Ya, zaman penjajahan para pahlawan kita melawan dengan bambu runcing. Sekarang adik-adik kita melakukan perlawanan dengan bambu juga, tapi tidak runcing. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM pada turun. Anak-anak STM, anak-anak SMK pada turun. Temannya ditangkap. Mereka pada turun. Lawan. Dek. Gue gak bisa ikut turun aksi hari ini maupun besok, tapi gue akan coba untuk terus mengangkat dan mengekspos isu-isu, kegelisahan-kegelisahan dan aspirasi-aspirasi yang memang sedang disuarakan atau diperjuangkan oleh teman-teman kita yang turun ke jalan di hari ini maupun besok melalui platform-platform sosial media gue yang sebenarnya size-nya gak gede-gede amat, tapi yang penting teman-teman gue, relasi gue, orang-orang yang memang kenal sama gue itu aware dan tahu tentang isu ini dan tentang aspirasi atau kegelisahan-kegelisahan yang memang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh mereka yang turun ke jalan. Dan kalau lo juga sama kayak gue tidak bisa turun ke jalan untuk aksi, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia ini, the bare minimal banget yang perlu lakukan itu adalah dengan terus mengangkat isu ini melalui sosial media kalian. Dan yang terpenting juga adalah dengan tidak mendiskreditkan mereka yang memutuskan untuk turun ke jalan, karena sekali lagi mereka itu turun ke jalan juga untuk menyuarakan hak-hak dan aspirasinya kita yang tidak turun ke jalan ini gitu loh. Mereka yang sedang memperjuangkan itu. Jadi jangan malah diceng-cengin, didiskreditkan usahanya gitu loh. Terus buat kalian teman-teman yang memang berencana untuk turun ke jalan, baik hari ini maupun besok ya di hari Jumat, please stay safe dan selalu jaga diri kalian baik secara fisik maupun data-data diri kalian, dan amankan diri kalian sebisa mungkin ya. Kunci sosial media kalian, terus sembunyikan identitas kalian, pokoknya jangan sampai kalian itu being recognized by the people in there. Satu lagi juga, kalau bisa jangan datang sendirian gitu ya, datang sama teman-teman kalian, kemudian selalu aware sama keberadaan teman-teman kalian, siapa yang ada di samping kalian, siapa yang ada di depan kalian, di belakang kalian gitu. Jangan mudah membuka identitas kalian ke orang yang baru ngajak kalian kenalan saat turun aksi tersebut. Karena ini udah jadi rahasia umum banget di setiap aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan yang skalanya pun kecil ya, yang cuma aksi demo kelompok profesi tertentu gitu ya, atau kelompok adat tertentu gitu ya, yang skala orang-orangnya nih sedikit, itu tuh selalu ada ditanemin orang-orang yang memang tugasnya itu untuk memecah konsentrasi, untuk memprovokasi, untuk mengumpulkan informasi, untuk berlaku anarkis gitu ya, untuk memancing emosi kayak gitu. Itu selalu ada. Jadi
be aware about orang-orang yang ada di sekitar kalian, dan please take care of yourself dan teman-teman kalian. Karena ya orang-orang itu memang ada yang sengaja ditaruh di situ oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah konsentrasi, untuk mendiskreditkan aksinya itu sendiri gitu ya, untuk membuat aksi itu tuh bukan sebagai bentuk masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi, tapi sebagai kerusuhan kayak gitu. Selalu ada orang yang seperti itu. Jadi kalian semua harus hati-hati dan tetap fokus sama tujuan kalian melakukan aksi tersebut. Tujuannya yaitu menyuarakan hak kalian, aspirasi kalian, memperjuangkan hak kalian sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara yang negaranya ini adalah negara demokrasi gitu ya. Bukan untuk menunjukkan kalian adalah pendukung calon ini, calon itu, partai ini, partai itu. Enggak. Kita semua sama-sama di sini satu pihak. Kita against pemerintah yang zolim. Oke? Ingat ya. Semangat dan stay safe. Hai, saya duga banyak yang penasaran dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengubah konstelasi Pilkada 2024 ini. Putusannya nomor 60 garis miring PUU 22 garis miring 2024. Intinya putusan ini mengubah pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, pasal 40 ayat 1 tadinya itu untuk mengajukan pasangan calon ada ambang batas pencalonan, yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi suara sah. Oleh putusan ini diubah jadi mengikuti pola prosentase seperti kalau orang mau mengajukan diri sebagai calon independen alias non-partai. Supaya terbayang, misalnya Jakarta itu DPT-nya masuk kategori yang ketiga, yang C, yaitu 6 juta sampai 12 juta. Berarti kalau satu atau beberapa partai itu punya suara totalnya 7,5%, sudah bisa mencalonkan. Nah, kalau untuk calon bupati dan wali kota, hitungannya berbeda ya. Dan satu lagi sebenarnya, MK menyatakan ayat 3 dari pasal 40 itu juga inkonstitusional. Nah, tadinya yang bisa mengajukan calon-calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati itu, kalau menghitung akumulasi suara sah, itu hanya akumulasi suara sah untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Nah, ayat 3-nya itu dihapus. Jadinya sekarang akumulasi suara sah itu, yang tadi hitungannya misalnya Jakarta 7,5%, itu juga bisa dihitung bersama dengan parpol yang tidak memperoleh kursi. Nah, apa nih maknanya? Fenomena kota kosong yang dikhawatirkan diperkirakan akan lebih banyak lagi, atau kalaupun tidak kota kosong akan ada, bolehlah kita sebut calon boneka begitu ya, entah melalui independen ataupun partai-partai, seperti yang juga pernah terjadi misalnya waktu pemilihan wali kota Solo 2020 yang lalu. Dengan dibukanya keran pencalonan, maka warga jadi punya banyak pilihan, sehingga kita bisa lebih punya banyak perbandingan tentang rekam jejak setiap calon, dan kedua programnya. Nah, soalnya adalah teman-teman hati-hati. Ada kemungkinan dalam rapat DPR yang akan dikebut, putusan MK itu akan ditafsirkan berbeda karena dianggap tidak jelas. Padahal saya sudah baca putusannya, dan teman-teman kalau mau baca putusannya bisa di-download. Jelasnya luar biasa. Putusan itu tidak bisa ditafsirkan berbeda. Kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan yang progresif seperti ini, dan sangat jelas tidak mungkin ditafsirkan berbeda sebenarnya, kecuali kalau memang mereka sangat culas dan benar-benar tidak tahu malu. Kita kawal bareng-bareng ya.